Selamat datang di IJ Nauman Channel. Bicara pendidikan, sekolah, dan madrasah. Jangan lupa subscribe dan like ya. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati. Pertemuan kali ini kita masih berbicara tentang akreditasi sekolah dan madrasah, khususnya tentang dokumen-dokumen yang akan diupload ke Sispena. Video ini merupakan video kelima dari 7 video yang disiapkan tentang dokumen-dokumen yang akan diupload ke Sispena. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, salah satu tugas atau kewajiban sekolah atau madrasah, terutama panitia akreditasi, adalah mengunggah atau mengupload sejumlah dokumen dan bukti kinerja di Sispena. Tentunya kalau aplikasi Sispena telah bisa dibuka dan bisa diakses. Sebenarnya mengupload dokumen itu tidaklah sulit, karena untuk mengakses Sispena, username dan password yang digunakan adalah NPSN sekolah atau madrasah. Hanya saja, sebelum mengunggah atau mengupload dokumen di Sispena, tentu harus dipilih dulu dokumennya, karena kadangkala tidak semua dokumen yang dibutuhkan setiap butir kinerja itu diunggah ke Sispena, atau bisa juga dokumen yang diunggah itu diunggah secara terpisah-pisah. Misalnya, untuk butir kinerja nomor 25, yaitu kepala sekolah atau kepala madrasah secara konsisten, partisipatif, kolaboratif, transformatif, dan efektif memimpin guru dan tenaga kependidikan dan siswa untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif dalam usaha pengembangan kegiatan atau program sekolah atau madrasah untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah yang ditetapkan. Dokumen-dokumen yang disiapkan antara lain itu RKAS atau RKAM 2 tahun, laporan pelaksanaan kegiatan 2 tahun, dokumen rapat penyusunan RKAS atau RKAM. Tentu dokumennya itu ada undangan, daftar hadir, notulen, berita acara, dan lain-lain. Untuk menyiapkan atau membahas dokumen dan bukti kinerja, tentu kita harus memahami jenis dokumennya, kemudian menguasai struktur dan isi dokumen tersebut. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, berpedoman kepada pelaksanaan akreditasi tahun lalu, terdapat sebanyak 58 dokumen yang harus diunggah atau diupload di Sispena. Pada video kali ini kita akan bicarakan 8 dokumen yang diunggah itu, yaitu sesuai dengan nomornya, dokumen nomor 31 atau Dok 31, yaitu daftar hadir rapat RKS atau RKAS dan notulen. Dokumen ini merupakan bukti dari butir kinerja nomor 25 dan nomor 28. Dokumen nomor 32, laporan kegiatan pelaksanaan program yang melibatkan warga sekolah dan pemangku kepentingan, bisa berupa video dan atau foto. Dokumen ini juga merupakan bukti dari butir kinerja nomor 25. Berikutnya dokumen 33 atau Dok 33, yaitu laporan kegiatan pelaksanaan program kreatif dan inovatif berupa video dan atau foto hasil karya guru atau siswa atau karya ilmiah. Dokumen ini merupakan bukti dari butir kinerja nomor 5 dan nomor 25. Berikutnya Dok nomor 34, yaitu dokumen kerja sama sekolah atau madrasah dengan orang tua siswa dengan masyarakat sekitar, bisa berupa notulen rapat, daftar hadir rapat, foto atau video. Ini merupakan bukti dari butir kinerja nomor 26.
Berikutnya dok nomor 35, yaitu dokumen pelaksanaan kegiatan kebersihan sekolah atau madrasah. Misalnya dokumen pembagian tugas di bidang kebersihan, jadwal kebersihan, dan dokumentasi kegiatan. Ini merupakan bukti dari butir kinerja nomor 27. Berikutnya dok nomor 36, yaitu notulen rapat kerja atau pertemuan penyusunan kurikulum sekolah atau madrasah. Atau daftar hadirnya merupakan bukti dari butir kinerja nomor 29. Berikutnya dok nomor 37, yaitu dokumen rapat evaluasi kurikulum yang berisi rekomendasi perbaikan hasil evaluasi. Juga masih berkaitan dengan butir kinerja nomor 29. Berikutnya dok 38 atau dokumen nomor 38, yaitu rekap nilai tahun kedua untuk SMP dan SMA, tahun kelima untuk SD, diwakili oleh mata pelajaran yang mengalami peningkatan 4 tahun terakhir. Dokumen ini merupakan bukti dari butir kinerja nomor 29 dan butir SLB nomor kekhususan 2. Baik, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, sekarang mari kita cermati dokumen nomor 31 atau dok 31, yaitu daftar hadir rapat RKS atau RKM, atau rapat RKAS atau RKM dan notulennya. Dokumen ini merupakan bukti butir kinerja nomor 25 yang berbunyi kepala sekolah atau kepala madrasah secara konsisten, partisipatif, kolaboratif, transformatif, dan efektif memimpin guru, tenaga kependidikan, dan siswa untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif dalam usaha pengembangan kegiatan atau program sekolah atau madrasah untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Bapak dan Ibu, salah satu kegiatan manajerial kepala sekolah atau kepala madrasah adalah menyusun RKAS atau RKM sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekolah atau madrasah selama 4 tahun. RKAS dan RKM tersebut dijabarkan lagi ke dalam RKAS atau Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah atau RKAM, Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah, sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekolah atau madrasah setiap tahun. Sesuai dengan prinsip partisipatif dan kolaboratif, RKS dan RKM atau RKAS dan RKAM itu harus disusun bersama pihak terkait. Penyusunan RKS dan RKM, RKAS dan RKM harus dilakukan melalui suatu pertemuan atau rapat. Rapat ini diikuti oleh semua warga sekolah, guru dan tenaga kependidikan, beserta pemangku kepentingan lainnya seperti perwakilan orang tua siswa, kalau memungkinkan ada tokoh masyarakat, perwakilan alumni, unsur dari Dinas Pendidikan dan atau Kemenak, perwakilan dunia usaha dan dunia industri, khusus untuk SMK dan MAK, dan lain-lain. Kehadiran dan keikutsertaan warga sekolah dan pemangku kepentingan lainnya itu tentu dibuktikan dengan daftar hadir. Dalam daftar hadir itu harus jelas status unsur mereka dalam rapat tersebut. Tentu setiap sekolah atau madrasah sudah memiliki daftar atau format daftar hadir untuk setiap rapat. Mungkin minimal formatnya bisa seperti yang saya tawarkan ini. Jadi ada daftar hadir rapat, agendanya penyusunan RKS atau RKM atau penyusunan RKAS atau RKAM. Waktu rapatnya kapan, tempatnya di mana. Yang penting adalah yang hadir itu nomor 1 nama, jabatan atau unsurnya harus jelas, kepala sekolah. Lalu ada guru, kalau bisa gurunya itu dijelaskan, guru mata pelajaran kah? Kalau untuk SMP SMA, guru bimbingan dan konseling, atau kalau di SMK mungkin diperjelas guru formatif, guru adaptif, atau guru produktif. Kemudian ada orang tua siswa, kalau ada tokoh masyarakat,
Kalau di SMK mungkin ditambah ada perwakilan alumni, perwakilan dunia usaha dan dunia industri, dan lain-lain. Bapak dan Ibu, warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, dalam penyusunan RKS atau RKS itu yang dibahas adalah pengembangan ide-ide kreatif dan inovatif dalam usaha pengembangan kegiatan atau program sekolah untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Dalam rapat tersebut dilakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian visi, misi, tujuan, dan program kerja sekolah yang telah berlalu. Pengevaluasian itu tentu membahas, misalnya, apakah semua kegiatan tersebut tercapai sesuai dengan perencanaan. Kedua, faktor apa saja yang mendukung atau menghambat pelaksanaan kegiatan tersebut. Ketiga, kegiatan mana saja yang perlu dipertahankan atau diganti. Keempat, apakah kegiatan inovatif yang perlu dimasukkan dalam RKS, RKM berikutnya. Pembahasan atau pengevaluasian tersebut tentu tertuang dalam notulen rapat. Nah, jadi dokumen yang akan diupload untuk ini adalah pertama itu scan atau foto daftar hadir rapat tersebut. Kedua, scan atau foto notulen rapat. Jadi notulen rapat yang berisi atau bagian tentang pembahasan atau pengevaluasian pelaksanaan kegiatan tahun yang lalu. Jadi ketika mengevaluasi itu apa saja usul-usul, apa saran-saran, dan lain-lain. Bapak dan Ibu, warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, sekarang kita cermati butir data dokumen nomor 32, Dok 32, yaitu laporan kegiatan pelaksanaan program yang melibatkan warga sekolah dan pemangku kepentingan. Dokumen ini merupakan bukti dari butir kinerja nomor 25, seperti yang kita bacakan tadi, yaitu kepala sekolah atau kepala madrasah secara konsisten, partisipatif, kolaboratif, transformatif, dan efektif memimpin guru, tenaga kependidikan, dan siswa untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif dalam usaha mengembangkan kegiatan program sekolah dan madrasah untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Program yang melibatkan warga sekolah dan pemangku kepentingan maksudnya adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Misalnya, gotong royong di sekolah, pameran hasil karya siswa, peringatan ulang tahun sekolah, dan lain-lain. Setiap ada kegiatan, ini yang perlu diingat, setiap ada kegiatan tentu harus dibuatkan laporannya. Laporan itu tentu bisa yang lengkap atau laporan yang sederhana, minimal memuat satu, nama kegiatannya apa, apakah gotong royong atau pameran atau kerja bakti, bakti sosial, dan lain-lain. Lalu tempat kegiatannya di mana, waktu pelaksanaannya kapan, kemudian siapa saja yang ikut atau yang berpartisipasi, lalu bagaimana hasilnya. Nah, sebaiknya laporan tersebut disertai dengan foto atau video. Baik, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, sekarang kita pindah ke dokumen 33, yaitu laporan kegiatan pelaksanaan program kreatif dan inovatif, bisa berupa video atau foto. Dokumen ini juga masih merupakan bukti dari butir kinerja 25 tadi. Nah, yang dimaksud dengan program kreatif dan inovatif adalah kegiatan yang merupakan hal-hal baru atau ide-ide baru atau cara-cara baru dalam mengerjakan sesuatu. Nah, dokumen yang akan diunggah sama dengan yang tadi adalah laporan kegiatan program yang dinilai kreatif dan inovatif, bisa berupa video atau foto. Saya ulang, maksud yang kegiatan program kreatif inovatif adalah kegiatan yang merupakan hal-hal atau ide baru atau cara-cara baru. Laporan itu minimal ya secara sederhana saja, jelas memuat apa nama kegiatannya, di mana tempatnya, kapan dilaksanakan atau waktu pelaksanaannya, siapa saja yang ikut, dan bagaimana hasilnya.
Baik, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, sekarang kita pindah ke dokumen 34 atau Dok 34 yang berbunyi dokumen kerjasama sekolah atau madrasah dengan orang tua siswa dengan masyarakat sekitar. Dokumen ini merupakan bukti dari butir kinerja nomor 26, yaitu sekolah atau madrasah membangun komunikasi dan interaksi antara warga sekolah atau madrasah, ya, siswa, guru, dan kepala sekolah atau kepala madrasah, tenaga kependidikan, dengan orang tua siswa dan atau dengan masyarakat untuk mewujudkan keharmonisan internal dan eksternal sekolah atau madrasah. Sebagaimana kita ketahui, sekolah atau madrasah kan merupakan bagian dari masyarakat sekitarnya. Karena itu, sekolah atau madrasah harus membangun komunikasi yang harmonis dengan orang tua siswa dan masyarakat sekitarnya. Komunikasi yang harmonis itu dapat dilihat dari adanya partisipasi, adanya kerjasama antara sekolah atau madrasah dengan orang tua dan masyarakat sekitar. Kerjasama itu bisa berupa satu, pertemuan atau rapat-rapat antara pihak sekolah atau madrasah dengan orang tua dengan masyarakat. Ini dibuktikan dengan adanya undangan, daftar hadir, notulen, dan lain-lain. Kedua, kegiatan yang diselenggarakan bersama antara sekolah atau madrasah dengan orang tua siswa dan atau masyarakat. Jadi mungkin dibuktikan dengan adanya SK panitia, adanya foto kegiatan, atau dibuatkan laporan sederhananya. Ketiga, kerjasama itu bisa juga berupa penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU, atau kesepakatan bersama, atau memang ada program kerjasama antara sekolah atau madrasah dengan organisasi tertentu atau dengan lembaga kemasyarakatan seperti dengan pihak kesehatan, dengan pihak keamanan, dan kegiatan keagamaan, dan lain-lain. Ini tentu dibuktikan dengan adanya penandatanganan MOU atau kesepakatan bersama atau ada program kerjasama tersebut. Baik, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita pindah ke dokumen 35 atau Dok 35, yaitu pelaksanaan kebersihan, dokumen pelaksanaan kegiatan kebersihan sekolah atau madrasah. Dokumen ini merupakan bukti dari butir kinerja nomor 27 yang berbunyi sekolah atau madrasah melakukan pembiasaan aman, pembiasaan tertib, bersih, dan nyaman untuk menciptakan lingkungan sekolah atau madrasah yang kondusif. Sekolah atau madrasah tentu mengikut sertakan peserta didik untuk menciptakan lingkungan sekolah atau madrasah yang kondusif, aman, tertib, bersih, dan nyaman. Untuk itu, di sekolah dilakukan berbagai kegiatan pembiasaan, misalnya adanya piket kebersihan kelas, atau adanya piket keamanan sekolah, atau ada kegiatan petugas pengatur lalu lintas, dan lain-lain. Nah, dokumen yang akan diunggah adalah tentu salah satu bukti dari kegiatan tersebut, misalnya terdiri di atas jadwal atau daftar pembagian tugasnya, kemudian jadwal pelaksanaan tugas atau daftar piketnya, kemudian foto-foto kegiatan. Jadi daftar pembagian tugas, jadwalnya, dan foto-foto kegiatan. Baik, Bapak dan Ibu, kita pindah ke dokumen nomor 36 yang berbunyi notulen rapat kerja atau pertemuan penyusunan kurikulum sekolah atau madrasah, bisa berupa daftar hadirnya. Nah, dokumen ini merupakan bukti dari butir kinerja nomor 29 yang berbunyi sekolah atau madrasah mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum secara sistematif, kreatif, inovatif, dan efektif. Sesuai dengan Permendikbud nomor 61 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 yang menyatakan bahwa kurikulum dikembangkan dan diimplementasikan pada tingkat satuan pendidikan. Kurikulum operasional yang dikembangkan dan diimplementasikan oleh satuan pendidikan tersebut diwujudkan dalam bentuk kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disebut dengan KTSP.
Nah, pengembangan kurikulum itu antara lain melaksanakan dengan tahap-tahap. Pertama tentu mengevaluasi pelaksanaan kurikulum tahun yang lalu. Kemudian ini dilakukan oleh tim pengembang kurikulum, kemudian disusun draft KTSP-nya. Lalu draft KTSP itu dibahas bersama dalam rapat majelis guru. Lalu di sanalah difinalkan dokumennya. Dan baru langkah keempat, diajukan pengesahannya ke Dinas Pendidikan atau kantor Kementerian Agama. Rapat penyusunan kurikulum tersebut tentu harus dihadiri oleh tim pengembang kurikulum dan semua majelis guru, serta ditambah kalau memungkinkan ditambah oleh perwakilan orang tua siswa. Jadi bukan kalau memungkinkan, harus dihadiri oleh perwakilan orang tua siswa. Kehadiran dan proses penyusunan kurikulum tersebut tentu dibuktikan dengan satu, ada daftar hadirnya, dan kedua ada notulen rapatnya. Itu bisa juga disertai dengan undangannya dan lain-lain. Dalam daftar hadir tersebut tentu seperti daftar hadir yang lain terlihat dengan jelas nama dan status peserta yang ikut rapat tersebut. Mungkin dokumen daftar hadirnya bisa menggunakan format seperti ini. Yang penting jelas siapa namanya, unsurnya apa. Jadi harus ada unsur orang tua siswa. Kalau di SMP, SMA, SMK, madrasah aliyah dan madrasah sanawiyah harus jelas guru mata pelajaran, dia guru BK dan seterusnya. Baik, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita pindah ke dokumen nomor 37, yaitu dokumen rapat kerja atau pertemuan rapat evaluasi kurikulum yang berisi rekomendasi perbaikan hasil evaluasi. Dokumen ini merupakan masih bukti dari butir kinerja nomor 29, yaitu sekolah atau madrasah mengembangkan, mengimplementasikan, mengevaluasi pelaksanaan kurikulum secara sistematis, kreatif, inovatif, dan efektif. Seperti sudah dijelaskan bahwa salah satu tahapan dalam penyusunan KTSP adalah mengevaluasi kurikulum. Mengevaluasi kurikulum adalah usaha sekolah untuk memperoleh umpan balik secara kuantitatif maupun kualitatif atas implementasi kurikulum yang telah dijalankan sekolah atau madrasah. Umpan balik tentu diperoleh berdasarkan pengalaman guru melaksanakan KTSP dan hasil belajar yang diperoleh oleh siswa. Lalu, berdasarkan hal tersebut tentu akan didapat sejumlah rekomendasi. Jadi dari hasil evaluasi itu akan dilahirkan sejumlah rekomendasi tentang unsur-unsur mana dalam dokumen KTSP tersebut yang perlu disempurnakan, perlu diubah, atau perlu dihilangkan. Semua pembahasan dan rekomendasi tersebut tentu harus tercatat dan dituangkan dalam notulen rapat penyusunan KTSP. Dokumen yang diunggah adalah dokumen rapat penyusunan kurikulum tersebut, terutama notulen yang berisi bagian yang memuat hasil evaluasi terhadap pelaksanaan KTSP dan rekomendasi yang disampaikan. Baik, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita pindah ke dokumen nomor 38 atau Dok 38, yaitu rekap nilai yang mengalami peningkatan 4 tahun terakhir. Dokumen ini masih berkaitan dengan butir kinerja nomor 29 yaitu tadi. Nah, seperti sudah disampaikan bahwa dalam mengembangkan, mengimplementasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum, salah satu dampaknya nanti adalah hasil atau produk dari pengembangan kurikulum itu berupa peningkatan hasil belajar siswa. Peningkatan hasil belajar siswa itu dilihat dari nilai-nilai mata pelajaran tersebut. Bisa saja belum terjadi peningkatan pada semua mata pelajaran. Tentu terdapat mata pelajaran tertentu yang mengalami peningkatan. Nah, dokumen yang akan diunggah adalah rekap nilai mata pelajaran yang mengalami peningkatan
dalam rentang waktu 4 tahun terakhir. Ketentuannya yang akan diunggah itu adalah nilai mata pelajaran pada kelas tertentu. Jadi tidak pada semua kelas. Misalnya di SD yang diunggah itu adalah nilai mata pelajaran di kelas 5. Jadi bukan nilai mata pelajaran di kelas 1, 2, 3, 4 atau kelas 6, hanya mata pelajaran yang ada di kelas 5. Sedangkan untuk SMP adalah mata pelajaran di kelas 8. Atau di SMA dan MA, SMK dan MK adalah mata pelajaran di kelas 11. Mungkin sekolah punya datanya, bisa ditampilkan dalam bentuk grafik dan segala macamnya, atau minimal menggunakan format berikut ini. Misalnya, rekapitulasi nilai yang mengalami peningkatan. Jenjang sekolahnya apa? SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA atau SMK. Kelasnya disesuaikan. Kalau SD tentu kelas 5, kalau SMP atau MTS kelas 8, SMA atau MA atau SMK MAK kelas 11. Nah, lalu kalau ada mata pelajaran khususnya tetap silakan, kalau tidak ya dibuatkan. Misalnya nomornya apa, mata pelajaran apa saja, lalu nilainya tahun, karena dipedomani tahun 4 tahun terakhir, bisa saja tahun pelajaran 1917, 18, 19, 20, 21 dan seterusnya. Nanti bisa disesuaikan dengan waktu dan tahun yang digunakan. Baik Bapak dan Ibu, warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, demikianlah pembicaraan kita kali ini. Saya ingatkan kembali agar satu, dokumen-dokumen dan bukti kinerja yang akan diunggah ini disimpan dalam folder khusus yang mudah untuk menguploadnya. Jadi harus diusahakan dokumen 1-58 ini pada satu folder. Kedua, semua dokumen ini dan bukti kinerja disimpan dengan format PDF. Nah, jika Bapak dan Ibu mengalami kesulitan, silakan hubungi tim IT Ban SM Provinsi yang bersangkutan. Nah, karena ini yang kita bicara hanya dokumen, print outnya tetap saja seperti biasa ditaruh di dalam map sesuai dengan butir kinerjanya. Saya ucapkan selamat bekerja. Saya doakan pekerjaan Bapak dan Ibu merupakan bagian dari dedikasi di bidang pendidikan. Saya sampaikan juga bahwa terdapat beberapa video saya untuk membantu Bapak dan Ibu mempersiapkan sekolah atau madrasah menghadapi akreditasi ini. Selain video tentang dokumen yang akan diupload, juga terdapat video-video tentang strategi memahami butir-butir kinerja dalam IASP 2020 ini. Sekali lagi, silakan cari dan tonton terus IJ Nauman Channel. Tentu jangan lupa subscribe dan like. Demikian saja, terima kasih dan salam dari saya, Indra Jaya Nauman.